Perkenalkan, nama saya Henry Huta Barat, manajer unit tembakau PTPN 1 Regional 1. Iya. Berkarir di PTPN ini. Perasaannya sendiri gimana kalau udah kerja selama itu? Karena memang ya ini passion saya. Dan saya memang kuliah di Fakultas Pertanian dan memang cita-citanya pengen jadi orang kebun dan keterima di perkebunan, ya saya sangat-sangat senang. Oke. Lalu apa sih Pak yang membuat Bapak bertahan dan terus bisa semangat kerja di sini Pak sampai sekarang? Ya, kalau menurut saya yang pertama itu ya bukan kebetulan saya di sini. Saya sampaikan tadi, ini seleksi yang panjang dan doa-doa juga banyak yang ditaburkan pada saat saya mau masuk perusahaan ini, baik dari orang tua saya, adik-adik saya maupun rekan-rekan saya. Dan yang kedua tentu saja penghasilan di perusahaan ini juga mencukupi untuk kita hidup layak. Dan yang ketiga itu saya ingin berkarir di sini dan saya masih punya keyakinan PTPN ini akan kembali ke masa kejayaannya. Dan saya ingin menjadi bagian dari sukses story itu. Di awal berkarir sampai sekarang. Kalau perubahan yang paling terasa itu ya dengan adanya program transformasi PTPN ya. Yang di sini kan kita beberapa langkah disampaikan dalam transformasi PTPN. Yang pertama itu restrukturisasi perusahaan. Saya ceritakan dulu dari awal ya, kenapa ini menjadi saya sampaikan perubahan yang sedikit buat kita sedikit inilah kaget lah. Tapi walaupun kaget kita tetap ingin ini eksis karena kita tahu ini memang tujuannya baik. Yang pertama itu kan langkah-langkahnya restrukturisasi perusahaan, yang kedua itu digitalisasi, yang ketiga itu pengembangan energi hijau, yang keempat pemberdayaan petani, dan yang kelima itu implementasi ESG. Jadi dari restrukturisasi perusahaan kita dibagi menjadi 3 subholding. Yang pertama itu PTPN 1 Supertingko, yang kedua PTPN 4 Palco, dan yang ketiga Sinergi Gula Nusantara Sugarco. Dan keputusan dari Bapak Regenhat Regional 1 Bapak Didi Prasetyo, saya disuruh mengelola unit tembakau. Dan unit tembakau ini bergabung di PTPN 1 Supertingko. Yang membuat saya katakan tadi kaget itu tadi, unit tembakau hanya 4 hektar dan menjadi bagian dari Risbang Tebu dan Tembakau yang saat ini bergabung dengan Sinergi Gula Nusantara. Bayangkan saya manajer yang biasanya mengelola ribuan hektar tebu hanya mengelola 4 hektar. Tentu ini kaget. Tapi saya berpikir perubahan adalah hal yang pasti, tinggal kita menyikapinya bagaimana, dan saya bercita-cita ingin mengembangkan tembakau. Karena memang saya dari awal masuk kerja waktu penerimaan di unit tembakau dari tahun 2000 sampai tahun 2017. Dan menjelang pensiun saya kembali ke tembakau. Pada saat ini posisinya 4 hektar. Tentu ini tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa mengembangkan unit tembakau ini. Yang sekarang berkembang memang lahannya ada berapa hektar Pak? Kita sudah berkoordinasi dengan AO dan sudah kita dapatkan 120 hektar. Dari 4 hektar? Jadi selama ini dari tahun 2019 sampai tahun 2023 kita hanya menanam 4 hektar tiap tahun. Di tahun 2025 ini kita sudah menanam 20 hektar. Dan untuk tahun depan kita sudah siapkan anggaran untuk 50 hektar. Dan di tahun 2027 kita kembangkan terus, kita buat program untuk 150 hektar. Dan puncaknya 2029 kita sudah diinstruksikan untuk menanam 500 hektar. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini terwujud sehingga kita menjadi unit yang berkontribusi positif bagi perusahaan. Dan mungkin di tahun depan kita akan upayakan kolaborasi juga untuk pemanfaatan drone untuk pemupukan. Kita hanya saat ini sedang mencari alternatif pupuk cair yang bisa kita manfaatkan untuk tembakau. Karena memang kalau dia memakai pupuk organik seperti biasa itu sulit aplikasinya dengan drone. Hanya pupuk cair yang bisa kita aplikasikan dengan drone.
Timbal balik ya Bu. Tali pisangnya 2 kan? Nah, jaraknya ya, jaringannya ya. Pakai sampai ujungnya. Ya enggak busuk, timbal kita ya. Disusun rapi. Nanti ini gak usah rapat kali ya. Gak usah rapat kali ya. Dikasih jarak lah ya.